case you missed it. Pelaksanaan pemilu di Amerika selalu menarik perhatian masyarakat internasional. Tidak heran kalau pada pelaksanaan pemilu Amerika tahun ini, 5 November lalu, pengamat dari hampir seluruh dunia datang dan meninjau langsung pelaksanaan pesta politik tersebut. Di antara mereka adalah staf ahli anggota dan pimpinan DPR RI, Freda Setiawan, Wim Tohari Daniel Aldi, dan Muhammad Soaib Mapasila. Selama beberapa hari mereka berada di Amerika, termasuk ke negara bagian Montana, untuk mengamati dan membandingkan pemilu di Amerika dengan pemilu di Indonesia. Pak Wim Tohari Danieldi, saya mulai dari Anda. Hasil pengamatan Anda? Saya melihatnya lebih mapan ya. Mereka memiliki demokrasi yang lebih mapan dari kita. Sehingga terasa lebih dinamis dan pemilu itu menjadi ajang adu gagasan ya. Bukan hanya memilih saja tapi juga ada gagasan di sana. Saya ketika dikasih lihat kertas suaranya, saya langsung bilang sama orang-orang di sana, saya bilang Indonesia belum bisa begini. Kenapa ya? Kita masih membutuhkan angka, gambar untuk mengidentifikasi kandidat itu. Sedangkan di sana sudah tinggal cuma nama saja. Bahkan saya melihat kertas suara itu ada amandemen apa segala macam, ada gagasan, ada isu-isu yang diusung pun dipilihkan di situ gitu loh. Dan satu kertas suara itu tuh ada senator, ada presiden, ada segala macam di situ isinya. Jadi saya melihat ya jauh lebih mapan karena mungkin masyarakatnya literasi politiknya sudah sangat tinggi. Jadi selain presiden, wakil presiden, kemudian juga pemilihan tingkat, kalau di sini negara bagian, tapi kalau di Indonesia mungkin provinsi ya Provinsi. Pak ya. Iya. Iya. Dan juga Bahkan ada Mahkamah Agung itu apa namanya? Supreme Supreme Court-nya Court. juga. Terus kemudian juga ada kalau mau memasukkan amandemen undang-undang apa segala macam lainnya ada semua di situ. Dan itu ada dalam satu satu kertas suara gitu. Waduh, kita belum bisa itu. Berantakan itu. Kertas suaranya juga besar ya Pak. Kita juga besar sama, tapi isinya gambar dan angka kan. Iya Lebih betul. daripada itu bingung udah. Tapi saya secara umum saya tuh merasakannya bahwa ya Indonesia paling cocok ya demokrasi memang. Karena mirip seperti Amerika kan genealoginya masyarakatnya itu. Kita punya kebinekaan yang sangat tinggi, plural, sama seperti Amerika kurang lebihnya. Memang untuk masyarakat yang begitu heterogen seperti itu ya demokrasi ya satu-satunya metode yang bisa paling adil lah. Artinya kita ada di track yang benar, hanya mungkin butuh waktu saja. Amerika kan butuh 250 tahun kan untuk menjadi mapan seperti seperti itu gitu. Dan dengan event-event politik yang begitu rapatnya gitu loh, per 2 tahun, per 4 tahun begitu-begitu. Sehingga masyarakat itu terdidik itu sepanjang tahun gitu. Iya. Membentuk karakter si demokrasi itu menjadi cara hidup yang disepakati sama semua orang gitu. Di kita kan mungkin masih baru ya, itu sehingga kita masih melihat masih mungkin banyak kekurangan. Tapi saya tidak melihat kita berada di jalur yang salah, kita di jalur yang tepat. Hanya saja kita mungkin kita membutuhkan waktu aja agak lebih lama. Pak Freda, apa yang Bapak lihat? Mungkin lebih ke teknis ya, Mbak. Kalau kemarin aku lihat tuh di sana semuanya tuh serba rapi, transparan. Kita tuh bisa sampai lihat proses penghitungan suara tuh secara langsung gitu, observasi ke pengolahan datanya. Dan mereka tuh udah pakai teknologi dan itu tuh bener-bener jauh sama di Indonesia yang dimana melibatkan banyak sumber daya manusia yang menghitung. Mereka tuh cukup di ruangan, satu ruangan. Kalau di case Montana tuh tinggal di scan aja gitu. Dari yang pakai pos dan sebagainya tuh tinggal di scan di situ. Jadi bener-bener efisien dan transparan. Jadi anggarannya tuh nggak terlalu besar gitu buat sumber daya manusianya. Apalagi kan mostly tuh yang dibayar tuh cuma beberapa doang gitu petugas TPS-nya. Jadi semangat buat volunteernya tuh sangat tinggi. Nah, itu benar-benar kayak sangat berbeda jauh dengan di Indonesia yang di mana tuh tiap TPS melibatkan banyak orang dan harus ada gaji dan sebagainya dan itu membuat biaya politik kita tuh masih sangat mahal gitu dibandingkan dengan di US. Terus juga mungkin case-nya Montana kemarin aku nggak terlalu banyak melihat baliho-baliho caleg seperti kayak di Indonesia yang bertebaran di mana-mana dan kadang bikin sampah. Jadi kayak kas kemarin tuh mungkin karena state itu udah state yang lebih ke merah dominannya, jadi kayak nggak terlalu banyak baliho APK bertebaran di mana-mana.
Terus transparansi juga dari segi anggaran ya kayaknya mereka tuh sangat-sangat strict untuk penggunaan anggarannya, sangat-sangat jujur orang-orangnya, terbuka buat ngedisclose setiap anggaran buat pelaksanaan pemilu. Kemarin kita juga ketemu sama seperti KPU-nya di Indonesia, tapi di Montana itu juga ngatur soal penggunaan dana. Di Indonesia itu juga ada sebenarnya sistem pelaporan dana kampanye, cuma kadang tuh belum tentu sesuai kenyataan gitu loh. Tapi setelah kemarin di US, mereka benar-benar mengadop itu dan mereka harus akuntabel dalam menggunakan anggaran pemilunya sih. Selebihnya saya sepakat sama Pak Aldi, satu lembar suara itu mereka bisa memuat banyak hal, sementara kita tuh untuk presiden sendiri, pileg DPRD kabupaten tuh beda-beda dan kadang tuh memusingkan gitu. Di US bahkan nomor urut tuh nggak ada. Kemarin pas kita tanya kenapa nggak ada nomor urut, ya udah bergiliran aja. Yang dari Demokratik di awal, kadang di akhir itu urutan aja. Ternyata jadi nggak ada undian-undian kayak di kita yang sangat panjang dan complicated gitu prosesnya sih. Tapi kan lebih menarik, Pak, kalau di Indonesia. Lebih banyak tahapannya, banyak prosesnya, jadi lebih seru kan? Di satu sisi iya, tapi ya gitu Mbak. Jadi anggarannya tuh jadi kayak membesar gitu loh hajatan Betul. 5 tahun kita tuh. Jadi kayak semestinya prioritasnya bisa buat yang lain gitu. Dan kemarin kayak kampanyenya tuh kayak nggak ada gitu loh, sepi gitu loh di US di sana kayak nggak kayak di Indonesia. Mungkin bedanya itu juga sih. Karena ketika kita tanya ya sama Pak Aldi di rumah kita tuh kan Pak Dev itu dia orang Demokrat. Dia ternyata kalau di state yang udah pasti win salah satu kandidat tuh nggak akan ada kampanye gitu sih Mbak. Jadi buat pilpresnya kemarin kayak kurang terasa gitu sih aura persaingannya di situ gitu. Iya, kalau menurut Pak Aldi gimana? Jadi nggak seru ya kalau pemilu di Amerika sepi, nggak ada spanduk-spanduk yang melintang di atas gang-gang gitu kan, yang dipasang di antara dua tiang listrik gitu. Di sini nggak ada Iya, Pak, memang betul. kalau ngomong serunya ya memang kita ramai, tapi ada juga sebagian pendapat yang mengatakan tuh polusi visual ya, merusak pemandangan gitu loh. Saya juga kemarin selama pileg juga capek juga Mbak sepanjang jalan tuh. Dan kita terpantau rasa kita memang melihat nama-nama ini kan, jadi nggak ngeliat jalan juga. Tapi kalau di tempat mereka kemarin tuh memang sepi. Sepertinya lebih di ruang-ruang publik ya. Saya mendengar mereka berdebat di warung, di apa namanya, di kayak kayak Indomaretnya kita lah kali apa kayak gitu-gitu. Mereka berdebat di situ. Ya, artinya di situlah mereka kemudian menggalang dukungan segala macam. Sepertinya gitu ya. Antusiasme tetap ada, tapi dengan kesadaran yang memang lebih berbeda dengan kita. Kalau kita kan lebih ekspresif mungkin ya. Pak, saya Ya, mungkin mau menambahkan. kami melihat hal yang sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Misalnya apa situasinya, tempatnya, maupun tata cara eh, pemilihannya atau pemungutan suaranya. Dan itu ada apa? Ini pengalaman yang luar biasa karena kita bisa eh, langsung menyaksikan, termasuk kita bisa melihat surat suaranya. Kemudian ada juga eh, wajib pilih yang memperlihatkan apa pilihannya. Padahal itu kan kalau di Indonesia kan sifatnya rahasia, memperlihatkan pilihan politiknya kepada kita kan itu saya kira hal yang tidak lazim kalau di Indonesia. Itu mungkin aja cuman kita yang diperlihatkan karena kita kan ya dalam hal ini sebagai tamu ya yang bisa melihat langsung proses pemilu di Amerika. Terus hal yang lain juga yang luar biasa itu kan kalau di Indonesia kan hasilnya kita butuh waktu sekian lama, mungkin sampai sebulan atau sebulan lebih baru kita bisa mendapatkan hasil perhitungan yang valid dari KPU. Tapi kalau di Amerika pagi sampai sore pencoblosan, malam sudah ketahuan siapa pemenang pemilu. Dan kemudian suasana pemilih atau masyarakat betul-betul menjadi pesta demokrasi karena yang kalah dan yang menang semua bergembira. Kalau di Indonesia kan ya namanya pesta demokrasi tapi ya malah yang ada ya friksi, konflik karena beda pilihan. Saya kira seperti itu yang harus kita belajar
ke Amerika. Ya, betul-betul pesta demokrasi pemilu itu menjadi pesta demokrasi. Pak Aldi mungkin Ya, melihat ya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Aldi nih, Pak Suaib ya, mengenai penggunaan teknologi. Jadi di sini memang ada langsung semacam mesin yang ya, memindai surat suara kita dan sekaligus menghitungnya. Makanya ya, hasilnya bisa langsung ketahuan dari tempat itu, dari TPS itu, berapa total pemilih dan siapa yang akhirnya menang. ya. Iya, Saya kira betul. itu juga Dan salah datanya bisa teknologi. langsung diakses ya. Iya, Pak Freda. Karena kadang kalau di kita tuh habis penghitungan suara tuh kalau mau minta hasil rekap TPS tuh kadang susah gitu loh pegawai-pegawainya dimintain. Pengalaman kita di tim pemenangan tuh kayak gitu, Mbak. Kalau pakai teknologi kan semua orang bisa tahu langsung gitu hasilnya. Mungkin bisa dipertimbangkan sih ya di Indonesia suatu saat nanti. Iya nih, itu juga pertanyaan saya berikutnya. Jadi apa yang bisa disarankan kepada KPU supaya ke depannya hasil pemilu itu bisa lebih cepat? Pertama yang itu tadi penghitungan suara tuh yang bisa pakai teknologi ya supaya lebih efisien dan lebih murah. Cuma kan kita dihadapkan juga dengan kondisi sosial budaya yang masih beragam ya, terutama daerah-daerah yang masih kurang akses internet dan sebagainya, dan literasi digitalnya masih kurang. Jadi itu mungkin jadi challenge tersendiri. Atau mungkin bisa kayak kombinasi beberapa daerah yang udah bisa maju ya mungkin bisa piloting project menggunakan scanner kayak tadi itu. Menurut saya sih itu patut dipertimbangkan sih untuk proses penghitungan suara. Walaupun sebenarnya di tahun ini saya melihat juga udah ada progres untuk pelaporan. Cuma kemarin dari KPI itu sistemnya masih belum well prepare gitu, Mbak. Jadi kayak masih suka error. Ya inisiasi KPU kita apresiasi, tapi mungkin mereka bisa mengimprove lebih baik untuk sistem penghitungan suaranya ini sih. Kita tuh kemarin coba di tim pemenangan juga coba ngitung suara kan per TPS. Kadang tuh masih ada yang bolong-bolong karena case-nya kayak gitu. Petugas TPS-nya nggak mau ngeluarin datanya buat kita. Kalau di Amerika tuh sangat-sangat jauh lah perbedaannya dengan di kita yang mereka udah sangat seterbuka itu untuk masalah penghitungan suara. Pak Aldi, padahal kan mesin seperti itu bisa dengan mudah didapatkan kan? Secara teoritis kan demokrasi itu adalah menginstitusionalisasikan sistem dan gagasan. Sehingga yang bekerja itu adalah institusi atau sistem. Jadi yang bekerja di Amerika itu adalah sebuah sistem yang bukan orang. Di kita itu masih orang gitu. Sehingga yang menjalankan kebijakan, yang menjalankan gagasan itu ya orang lagi. Sehingga kadang-kadang suka berubah di tengah jalan. Kita mungkin hari ini hidup di zaman teknologi maju, tapi kan untuk mengadopsi itu kan bersedia nggak? Kalau bersedia ya teknologi selalu ada, dan saya yakin nggak perlu impor dari luar, anak-anak negeri kita juga bisa kok. Tapi sekali lagi saya katakan, kita on track kok, cuma butuh waktu saja. Pak Sueb, Sebenarnya kurang lebih sama dengan di Indonesia. Cuman memang di sana itu lebih simpel karena itu dia. Mereka udah menggunakan teknologi, kemudian sistem udah jalan. Jadi tidak ada antrian yang begitu panjang karena orang begitu datang langsung di-scan udah ada dikasih surat suara langsung mengisi. Jadi tidak pernah kita lihat antrian. Dan memang kalau di Indonesia kita lihat saat ini ya manual banget. Padahal sebenarnya kita bisa seperti Amerika juga. Bisa kita pakai teknologi seperti itu. Cuma memang ya kalau saya melihat ya panitia atau pelaksana atau apapun mungkin pemerintah sebenarnya memang setengah-setengah aja tidak sepenuh hati untuk sana. Jadi artinya saat ini belum ada keinginan. Pak Freda, Pak Aldi, Pak Suaib, terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak semua berbincang dengan VOA Washington.